siang Pak JK. saja. Pak, izin Pak terkait target perolehan suara Jokowi Ma'ruf 62% di Pilpres. Yang pertama, menurut Bapak apakah itu realistis? Kemudian yang kedua, saran Bapak untuk paslon 01 selama 3 minggu menjelang pemungutan suara seperti apa Pak? Tidak ada yang tidak mungkin dalam suatu pemilu yang demokratis. Ya, bahwa itu bisa saja, tapi tentu harus upaya kerja keras karena berdasarkan survei kan masih apa itu di bawah angka itu. Namun demikian tidak ada yang tidak mungkin. Yang sisa 3 minggu, yang paling penting 3 minggu ini kan lebih kepada show of force, ya, memperlihatkan dukungan-dukungan, dan itu sangat penting. Yang paling penting jangan bikin kesalahan, karena seperti saya katakan, politik itu, pemilu itu kayak main badminton. You boleh poin kalau smash masuk atau lawan bikin kesalahan atau keluar atau kena net. Jadi yang paling penting jangan bikin kekeliruan ataupun yang apa itu yang tidak sesuai. Itu aja. Berarti tidak ada strategi khusus gitu ya Pak? Ya, waktu 3 minggu sudah strategi sudah jalan semua selama hampir 6 bulan lebih ini. Jadi sekarang tinggal satu kan, memberikan kepada masyarakat apa yang akan dilakukan kalau menang. Itu. Jadi iklan kan Pak Jokowi memposisikan untuk memberikan 3 kartu-kartu. Olimpia nomor 2 itu sembako murah, waktu pangan murah, dan juga lapangan kerja. Ya, di situ nanti berputarnya strategi itu, bagaimana yang bagi masyarakat yang mana dia harapkan masa depan itu. Pak Sandiaga kan punya janji kampanye mau buyback Indosat Pak. Menurut Pak JK di tengah kondisi perusahaan Indosat yang lagi merugi, memungkinkan nggak sih, dan apakah bermanfaat juga buat negara kalau kita membeli di saham Indosat? Buyback itu kalau yang memiliki sekarang mau baru bisa. Kalau tidak mau ya tidak bisa. Dan saya dengar Qatar itu tetap ingin beroperasi. Kedua, bisnis telekomunikasi itu bisnis yang padat modal. Jadi investasi terus menerus dengan keuntungan yang kecil. Karena itu memang saya kira Indosat tidak rugi, cuma keuntungannya kecil. Jadi semua begitu. Karena persaingan begitu banyak dan teknologi berkembang terus, jadi investasi terus. Nah, kalau begitu kurang investasi bukan kalah dengan yang lain. Karena begitu banyaknya variasi daripada teknologi itu. Buyback Indosat juga kan pernah jadi janji kampanye Bapak bersama Pak Jokowi Pak. Saya tidak ingat itu. Tapi itu seperti katakan, ya kita kan ingin menarik modal asing masuk. Ya kalau kita buyback kan berarti justru mengeluarkan investasi yang sudah masuk itu. Kan terbalik daripada filosofi yang ada. Jadi sebetulnya tidak terlalu beneficial Pak ya kalau kita membeli Indosat kembali. Ya dalam keadaan sekarang ini, ya kalau mau lebih baik kita bikin dari yang baru dan investasi tempat lain, lebih menambah lapangan kerja, lebih menambah pajak. Kalau yang ada saja di buyout kan tidak menambah apa-apa kan, hanya pindah pemilikan. Nah, toh Indonesia juga ada di situ. Ya bukannya masalah nasionalisme saja, tapi ini kita berangkat daripada pemikiran perlunya investasi masuk dalam negeri, jangan dikeluarkan. Pak JK, izin Pak, soal polemik sawit dengan kita dan Uni Eropa ini kan makin memanas nih Pak. Kira-kira selain rencana memboikot produk, langkah diplomasi yang disiapkan apa Pak? Kira-kira ini hal yang serius, karena menyangkut setidak-tidaknya 15 juta rakyat yang bekerja langsung atau tidak langsung di bisnis ini. Dan kedua, ini kan bisnis sumber daya alam yang nilai ekspornya, nilai tambahnya besar. Kan gitu. Nilai tambahnya besar karena ini bagian. Sehingga Indonesia dan pasar Eropa itu pasar yang besar. Nah kalau ini diboikot tentu Indonesia juga dapat mempunyai kekuatan pasar juga, dapat retaliasi kalau memang tidak mau menahan dengan, bukan tidak mau membeli, menahan dengan aturan
ya maka kita juga bisa membuat hal yang retaliasi yang sama. Katakanlah seperti tadi, oke, kita tidak beli Airbus lagi, itu juga hak kita. Kalau Uni Eropa punya hak untuk membuat aturan, kita juga punya hak untuk bikin aturan, ya kan? Tapi kalau memanfaatkan pasar selain Uni Eropa, memungkinkan nggak sih Pak dari produk sawit di Indonesia? Oh iya dong, sampai sebenarnya tidak memanfaat, sekarang sudah memanfaatkan, sudah besar ekspor kita. Cuma dengan alasan lingkungan, bahwa ini tidak ramah lingkungan, ingin menyetop atau mengurangi setidak-tidaknya dan tidak memakai untuk biodiesel. Nah, akhirnya itu masyarakat akan bermasalah. Jadi kita akan kasih tahu kepada Uni Eropa bahwa ini bukan masalah korporasi saja, apalagi masalah masyarakat luas. Dengan sikap Uni Eropa yang juga sebenarnya kan produk-produk terkaitnya kan juga merusak lingkungan gitu Pak. Ada minyak nabatinya juga membuka lahan luas sehingga deforestasi terjadi. Ini kan sebenarnya sama-sama sebenarnya juga dengan Indonesia. Iya, itulah pokoknya retaliasi. Kita tidak mengatakan perandangan, retaliasi saja. Ya kalau itu larang 10, kita lawan 10. Tapi efektif nggak sih Pak? Maksudnya kita melarang produk-produk Eropa. Iya. Kenapa? Kita melarang untuk kita tidak membeli produk Eropa untuk Kita sih tidak mau, cuma dibawa ke terpaksa. Ya kan? Kalau ekspor menurun, berarti devisa kita turun kan? Kalau devisa kita turun, kita mau bisa bayar bagaimana mereka? Tapi Bapak optimis nggak Pak masalah ini akan selesai di level WTO Pak? Ya biasanya kita bisa selesaikan dengan negosiasi atau lewat WTO, permen terpaksa. Ya kita lewat itu. Ya, kita lewati dulu prosedur yang ada. Tidak langsung main gabrak aja. Ada kan kita semua anggota WTO kan. Jadi lewat itu. Soal ini Pak, saudara Bapak kan Erwin Aksa memilih untuk mendukung pasangan nomor 2 dan kabarnya sebelum itu sudah minta izin dulu ke Bapak. minta ujangan. Benar Ada Pak? Ini kan sarana demokrasi. Maka sarana demokrasi juga harus dilakukan secara demokrasi pula. Ya kalau Erwin punya sikap begitu, ya saya hargai sikap itu. Walaupun dia tidak minta izin, dia cuma kasih tahu. Kalau itu ada level izin, saya tidak kasih izin. Tapi karena dia hanya minta kasih tahu bahwa dia dukung ini, ya namanya juga sarana demokrasi, silakan. Tapi hubungan tetap Hubungan begini. Alasannya saya terima. Alasannya mengatakan alasan persahabatan. Saya sering ngajarkan sama mereka. Nah, ini keluarga-keluarga kan kemenangan saya. Bahwa persahabatan itu seumur hidup. Politik itu hanya 5 tahun. Tiap 5 tahun berubah-ubah sikap itu. 5 tahun yang lalu Golkar dukung Prabowo, ya kan? Setelah 5 tahun Golkar dukung Jokowi. Kan 5 tahun aja. Nah, sedangkan persahabatan itu seumur hidup. Jadi jangan rusak persahabatan itu hanya gara-gara 5 tahun. Ya silakan aja. Dia karena ingin persahabatannya dengan Sandi ingin langgeng, ya silakan aja. Itu demokrasi dan juga memang saya mengajarkan bahwa persahabatan itu paling penting daripada politik ini. Pak, izin rencana tanggal 27 Maret Donald Trump dan Xi Jinping akan bertemu. Nah, harapan dari Indonesia sendiri bagaimana terkait kebijakan perang dagang? Sebenarnya Indonesia itu mau perang dagang dan tidak, itu semua juga ada efek negatif positifnya. Kalau perang dagang maka akan terjadi kemerosotan di pertumbuhan ekonomi dunia. Kan akibat banyak dan itu akan terjadi ekonomi Cina, Amerika masih menurun. Nah efeknya itu akan kepada kita juga, bahwa pasti permintaan ekspor kita ke Cina juga nanti akan menurun dan akan menurun. Karena itu lebih baik berjalan normal tanpa perang dagang. Tapi kalau mereka tetap perang, ya sama saja kesempatan kita mengekspor ke Amerika juga makin tinggi karena barang-barang substitutnya barang-barang Cina banyak di Indonesia, katakanlah garmen atau sepatu atau barang-barang lainnya. Itu sebagian kita bisa, dan investasi Cina di Indonesia bisa naik. Jadi punya efek negatif positif kedua-duanya. Terkait tarif MRT Pak, kan kemarin DPRD sudah memutuskan bahwa tarifnya sekitar 8.500, namun dinilai ini masih belum ideal Pak, sehingga banyak juga masyarakat yang merasa keberatan. Kalau dari Pak JK sendiri Pak melihat subsidi seperti apa sih Pak? Sistem di Jakarta ini itu kompatibel, saling pengaruh, saling bisa
diganti. Selama busway tarifnya 3.500, maka tentu MRT yang sama-sama angkutan umum dan sama-sama juga cukup baik, itu tidak bisa terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi itu maka orang akan tetap di busway. Apalagi busway itu jalurnya panjang banyak kan, sedangkan MRT itu masih terbatas. Jadi tapi kalau terlalu murah juga subsidinya makin tinggi. Kita juga tidak bisa membangun 200 km kalau subsidinya terlalu tinggi. Jadi saya kira pilihan antara 8.500 10.000 itu suatu jalan tengah antara murahnya angkutan lain kemudian juga kepada kemampuan kita DKI khususnya ada pemerintah membayar subsidi makin besar. Karena ini selama hanya 15 km subsidi besar. Biasalah kalau baru katakanlah buka toko baru awal itu pasti pembeli belum banyak, pasti yang ini belum banyak pada tahap awal. Nanti pada kala itu harus cepat ini semua urusan. Bapak, 3 minggu terakhir kan Presiden Joko Widodo telah melaksanakan kampanye terbuka. Apakah tugas Presiden sudah dialihkan ke Wakil Presidennya atau seperti apa? Kalau tugas-tugas bisa dialihkan, ya selama sementara ini semua acara-acara kan saya yang hadiri. Tapi kewenangan tentu di Indonesia itu tidak bisa dialihkan ke dalam presiden itu. Jadi tugas-tugas di Jakarta, ibu kota ini memang saya jalani, dan termasuk juga rapat-rapat. Tentu banyak hal yang saya tangani selama beliau aktif ini. Jadi memang sudah ada perpindahan Pak. Nah, keadaannya normal-normal saja. Selalu presiden kalau tidak ada di kota, maka hal-hal yang umum biasa-biasa itu biasanya dialihkan ke saya. Ada pesan dari Pak Jokowi Pak untuk transisi sama beliau? Nah, ini bukan transisi, hanya 3 minggu kok. Jadi tapi tugas-tugas itu dialihkan semua. Termasuk pengambilan keputusan Pak JK Apa? Pengambilan keputusan apakah juga di Ya, selama itu dalam batas operasional itu bisa saja. Ini mengganggu kinerja pemerintahan nggak sih? Iya, selama ini kan memang ke masa politik terakhir sebulan ini pasti kegiatan berbeda lah dibandingin dengan dulu. Zaman dulu kan Anda lihat sendiri sidang kabinet bisa 10 kali seminggu kan. Tapi sekarang ini karena kesibukan masing-masing. Tapi tugas-tugas rutin tetap jalan. pemerintahan tetap jalan ya Pak? Ya tetap jalan. Kenapa terganggu Pak? Tidak ganggu. Menteri-menteri juga setiap hari teleponin. Jadi meskipun tidak ada tahap langsung, tapi tidak mengganggu kinerja pemerintahan berarti. Meskipun mereka harus Justru kampanye lebih daerah. banyak menteri yang ikut sebelum ini. Oh. Ini kan sudah suatu kampanye terbuka. Jadi resmi kampanye. Sebelumnya kan kunjungan kenegaraan, kunjungan pemerintahan itu menteri-menteri pada ikut. Kalau ini enggak. Kecuali menteri yang betul-betul dari partai politik itu bisa, tapi kalau dari pejabat negara lain biasanya. Terima kasih Pak. Terima kasih.